nyobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku selanjutnya belajar, Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro makeup 4 yang benar RRI dari Palembang. tingkat aku tersebut, Kak. Iya. Oke dulur, sekarang kita sudah berada di teras UMKM Loka Kito. Kita sudah kedatangan narsum kita kali ini dari owner Warkop Ceesha Sarapan Khas Palembang. Warkop, bukan sembarang warkop. Apa tuh Cek? Warkop yang berisi tentang kuliner khas Palembang. Palembang. Iyo, sarapan mungkin kita nian. Nah. Dari zaman bingen dulu. Kita kenalan dulu Cek ya, apa ya? Ayo, boleh. Apa Silakan. kabar? Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam Kak. Iya, maaf tadi katanya ngomong Cek Isan nama anak ya. Iya betul. Luar biasa. Boleh dijelaskan mungkin di awal kita banyak ngobrol-ngobrol ya. Iya. Apa dia yang ada di Cek Isan nih, apa dia yang dijual. Nah, dia tuh. Jadi CSA Sarapan Khas Palembang ya. Jadi kami menjual kuliner khas Palembang itu dari lakso, burgo, laksan, celimpungan, ragit jalo, nasi itu ada nasi gemuk kalau kata orang Palembang ya. Terus ada nasi minyak juga, ada model tekwan pempek itu pasti. Sama aneka kue-kue jajanan pasar kecil-kecilnya juga ada. Oh, itu lengkap lah ya. Lengkap ya. Pokoknya sarapan memang kita tiap hari itu Cek. Iya. Iya. Pecah yang kalau pemirsa atau pendengar yang menyaksikan di channelnya YouTube yang Pro 4 Palembang itu tersajilah beberapa kuliner yang ada di kamera kita nih. Nah ini kejingoan jarang ada nih. Ada yang paling jarang apa Cek dari yang disajikan nih? Burgo biasanya. Susah tuh agak nyari nyocek biasanya. Burgo, lakso ya jarang ya. Jarang, susahnya. Kalau milenial mungkin kurang tahu kali. Benar. Di seberang ilir ya. Kalau seberang Hulu masih ada lah berapa sih kok dua. Tapi kalau seberang ilir agak susah. Bener kalau seberang iring jarang. Oh iya. Terus itu tadi ada engkak. Aku kalau dengar kalau keliling engkok ya. Engkok berengkok keliling kalau dulu ya. Engkok ya, Iya. engkok ketan. Nah, ya engkok ketan juga jarang. Udah. Terus ada ketan glondo itu mungkin banyak yang kurang tahu kalau anak muda Itu Kak. ketan ya, apa sudah Iya. diolah lagi? Udah itu ketan biasa Kak, rasanya agak asin. Atasnya itu apa? Pucukan santan itu Kak, godokan santan itu yang pucuknya. Nah, itu. Jadi toppingnya itu Mbak. Jadi ada glondo. Nah, Sayangnya sih kok cuman ya. Iya. Iya. Kayak kita mampir ke toko Tidak ya kalau kan? banyak jadi gelondong-gelondong ya. Gelondongan itu. Iya. Bukan kayu Cek. Bukan kayu. Itu. Iya, iya, lanjut. Ada putu, ada serundeng. Kalau ketan serundeng ya, ada dadar jiwo. Ada kojo, serikayo pandan. Nah, itu makanan bingen-bingennya ada gandos, lumpang. Nah, banyak juga sih yang lainnya yang belum dibawa. Ya, Yang ini- paling jarang tuh kayak ketan gelondong itu. Iya, aku Itu- baru dengar juga ada kurang ketan tahu ya. gelondong. baru tahu ini. Biasanya kalau ketan serundeng tuh lah taunya. Iya, ada ketan sepit kalau 17-an. Agustus kan ketan sepit ya. Ketan sepit. Ketan bakar. Oh, ketan bakar itu. Iya, Sepet sepit. namanya. Iya, Oh. disepit pakai bambu. Kalau di Merdeka ada banyak jualnya. Nah, ini ketan Gelondong. gelondong. Baru inilah. Oh iya. Terus Ini lah zaman lamunan kali ya. Sama langka juga. Jadi kita tuh udah familiar dengernya. Iya. nah ini kan ada variasi ya. Ada yang manis, asin, apa tadi? Gurih. Gurih. Ada yang pedas juga, Cek. Ada pempek Oh, pakai bebek. cuko. Ya, benar. Ya. Lakso burgo ada Ada sambalnya, sambalnya. benar. Laksan Kak sebenarnya agak pedes. Cuman ini Laksan, kebetulan iya. enggak dibawa sih. Tapi memang jarang makanan khas Palembang ini yang bernuansa pedas jarang. Kita biasa gurih Cek ya. Ya gurih, gemuk, gemuk, iya, rasanya. Kita memang Laksan dan ragit biasanya yang agak pedes. Yang berkuah lah ya. Tapi kalau yang makanan kayak bentuknya keringan ini jarang ya pedas. gemuk rata-rata. Iya. Gemuk rasanya. Sekarang ini ya kalau di luar sana mungkin dipotongi cabai dalamnya. benar-benar. Ya. dicacahi Iya, diisi untuk yang apa tadi yang di dalam tadi? kuahnya. Bukan yang makanan kita yang itu dadar jiwo ya. Heeh. Tapi ini Mbak isinya mihun. Kalau ini apa kates Kak? Kates. Kates Oh, muda. kates. Heeh. Nah, itu kalau ngomong ke makanan lapar ya siang. Laju ingat Cek Esa ya. Anaknya beliau ya. Iya. Jesha. Iyalah. Nah, Cek ini apa ya? Sejak kapan buka usaha nih? Boleh dijelaskan mungkin ya? Iya, Kita pengen tahu. Iya, Iya, kita iya. latar belakang apa? Panjang-panjang buka lebar sarapan. kenapa segitunya? kita denger ke. Menginspirasi, misalnya jatuh bangun mana dia tuh Cek. Boleh.
Jadi kami buka CS Sarapan Khas Palembang ini sebenarnya bukan cita-cita, bukan tanpa diduga, rezeki yang tak terduga ini sebenarnya. Karena sebelumnya backgroundnya saya juga pekerja, pegawai. Terus sebelumnya juga usaha di bidang lain. Nah, jadi ini hikmah di balik dari COVID ya. Banyak nih yang mengawali dari Iya, situ. memang dari COVID. Iya. Karena kami usaha kemarin di bidang wedding Kak. Kebetulan kami memang udah lama tinggal di Pasar Kuto. Pasar Kuto itu kan sudah trennya sarapan khas Palembang, pasti orang kan baliknya kan ke sana. Iya, benar-benar. Beda kalau pempek ya. Kalau pempek mungkin ke daerah kita yang lain di dekat Ampera atau 26 itu kan. Benar-benar. Kalau sarapan Palembang pasti yang teringat sama Kuto. kita pasti Kuto yang enak tuh kan kayak dia di situ. Kebetulan saya sudah lama tinggal di Kuto, saya usaha bidang lain kan di sana. Sekitar saya tuh rata-rata kan sarapan Palembang. Pas pada saat masa COVID saya sudah buka toko, kebetulan ya stuck lah ya usaha tuh karena COVID. Ya lockdown kan Cak Iya lockdown, jadi bingung juga kan. Tapi ternyata ada hikmahnya, tetangga tuh kan kebetulan buka usaha sarapan kayak ini. Yang punyanya tutup Mbak, udah meninggal lah ininya ya. Gak ada yang nerusin. Iya, padahal ini peluang usaha kan. Nah, kebetulan walaupun saya kanan kiri pada jualan semua Kak, saya percaya dirinya olehnya mama tuh memang masakan mama lebih lemak dari wong-wong itu. Kakek lo, awalnya bukanya pakai lapak atau jualan toko biasa, ngemper? Enggak Kak, memang kebetulan aku sudah tinggal di ruko itu udah lama. Oke. Oke. Jadi sudah langsung buka lah sekalian kayak resto ya gitu. Langsung Jadi, baik. iya cuman kemarin baju-baju gaun, baju-baju pengantin. Oh. Jadi rubah jadi restoran. Dari galeri gitu. jadi tempat makan. Bener Mbak kayak gitu. Tapi itu sebenarnya di luar prediksi kami langsung Mbak, karena ada kesempatan peluang usaha tadi kan Kak. Sekarang wedding itu masih? Masih tapi di bidang foto, tapi cuman kalau kemarin kan lengkap nih, nggak ada dekorasi baju. Kemana itu lengkap, Kak. dijual? Kalau untuk baju sudah saya lepas. Oke. Kalau dekorasi itu masih sebenarnya, tapi mau aku rencana mau lepas juga sih karena nggak terfokus lagi Mbak. Oh, jadi saya orang fokus kuliner. Iya, Oke. pengennya kayak gitu. Ya, dan buka itu di tahun berapa udah memastikan bahwa ini harus ganti usaha? Iya, tahun 2023 habis lebaran itu. 2023 tuh baru mau buka ini ya, mulai mau normal kan COVID. Benar-benar. Pasca COVID kan sudah bisa Aktivitas normal benar. lah. New normal kita nyebutnya Jadi kan. tahun 2023 habis lebaran saya langsung sama suami langsung cepet ya. Jadi pergerakannya tuh Kak, karena kalau kita lambat peluang nanti lewat ya. Jadi kami cepet ambil keputusan. Bismillah, karena memang basic mama saya dan ibu mertua saya tuh udah pinter semua di khas Palembang. Kolaborasi yang luar biasa ya. Kerja sama Keluarga sama besar. dengan keluarga dewa. Iya, Deng. Rezeki yang tak terduga ya. Tidak lagi nak ngurus yang luar. Jadi yang dalam dulu. Iya. Gak lagi nak nyari apa, siapa nak masak ini ya, Benar. siapa nak masak Mbak. itu. Karena basic orang tua udah Jadi ada. sekarang sudah mulai berjalan luar biasa dan usahanya, dan itu butuh juga bukan tenaga kerja. Masih keluarga juga masih. Tenaga kerja rata-rata ada Oh, orang lain sebelah-sebelah. juga sih Kak. Enggak sih Kak, ada orang luar juga. Nah jadi tempat ini apa lowongan pekerjaan Lowongan juga. kerja. Iya, buka aja. ada dari luar. Ini yang banyak yang tinggal kan nginep Kak. Oh, nginep, Ada dari luar dari Palembang ada. Yang jaga toko ya. Iya, yang mereka standby harus sarapan pagi. Ini kan sarapan pagi nih. Berarti dari subuh lah ya. Benar, masaknya harus dari mulai malam Mbak, bisa-bisa. Oh, gitu. malam. Nah ini cerita nih. Mulai masak malam jam berapa? Kalau Itu belanja dulu belanjanya berapa? Kalau belanja itu subuh Kak, kayak biasa. Wih, seger nih itu. Iya. Subuh ke pasar induk Jakabari. Benar. Terus kalau untuk masak nasi itu kisaran 3:30 subuh. Oh, sebelum subuhnya emang lama ya. Rombong yang kuah-kuah itu Ya biar ada basi. Iya, dimasaknya seger. pada subuh semua. Oh, subuh. Kalau pempek kita bisa produksinya malam untuk besok kan. Tapi kalau yang kayak gorengan, kayak tahu adaan itu kan harus fresh Kak. Jadi habis subuh sudah harus proses, tapi nggak malam ya, karena subuh biar fresh langsung makannya. Oke. Gitu. Ya. Jadi buka kedainya tuh mulai jam berapa, Cek? Kita buka jam 5 subuh Mbak. 5 tuh langsung buka. Oh, berarti bisa udah. jingok masak-masak gak kami? Oh, jam 5 subuh tuh sudah hampir selesai Mbak. Oh, udah selesai ya? Iya, Karena karena baca itu rahasia dapur tuh. Tidak, tidak. Kita kan pengen penasaran jingok masak nih Oh, baik. iya, Oh, iya, iya, emang paling pengen, iya. Goreng-goreng gitu oh kan. ya Mas, jam 4-an kali Mbak, jam 4 setengah 5, karena jam 5 tuh sudah masuk konsumen, jadi makanan kami sudah siap harus. Oh, sudah disaji ke ya. Ya, profesional ya. Oke. Kalau dijual ini di wilayah mana? Dari awal sampai sekarang berubah tempatnya. Enggak, Mbak, Di di mana? Pasar Kuto, dekat Nah, ini Pasar kan namanya Kuto. pasar.
reganya itu kan terjangkau lah, bukan kata murah ya, Benar. terjangkau ya, terjangkau. Nah, mengenai kualitas ini mana jagonya? Kami kebetulan nih Kak, marketnya kayaknya orang-orang bukan daerah Pasar Kuto, rata-rata dari luar Mbak. Jadi ini makanannya semua khas Palembang ini kita pakai kualitas ikan gabus semua kalau yang nuansa ikan. Jadi yang kuah-kuahnya pun pakai kaldu ikan gabus Kak, asli. Iya. Jadi laksan, celimpungan, pempek itu seluruhnya dari ikan gabus. Oke, satu baik kita contoh. Lakso berapa dijual? Lakso 12.500 per porsinya. Tapi tidak ada yang komplain. Nggak ada sih kebetulan. Tapi sesuai dengan rasa deh. Iya, sesuai Iya. dengan harga dan Iya, iya. rasa ya. Itu kalau Iya, sesuai rasa nggak pernah komplain. Iya benar, rasa ya, makanya kita rasa tadi ya. Iya, iya, lanjut. Kalau kayak laksan, celimpungan 15.000 per porsinya. Standar harga, terus kualitasnya juga bagus. Kualitas. Kalau kue-kue kecil-kecil ini berapa Cek Kalau dimulai harga? kue-kue kecil mulai dari harga 2.000. Oh 2.000 Cek. 2.000, Tapi besarnya mau ukurannya ya? 2.000, 3.000, 4.000, range-nya masih di bawah 5.000 lah. range-nya Terjangkau gitu. lah. Masih terjangkau. Gitu. Pempek? Kalau pempek 3.500 kalau untuk ikan gabus. Iya, sesuai lah ya. Oke. Baik lagi tadi kan di wilayah pasar ya. Iya Kak. Ya, jadi bukan cuma wong daerah sana bae, Cek. Rata-rata malah daerah luar ya. Iya, banyak karena dari luar. tadi berpikir bahwa pengen nyari makanan tradisional ya sentralnya banyak sana. Iya. Benar. Dari dari Master kita tuh ini sentral gitu kan. Iya, ada keinginan untuk buka tempat cabang. Iya. Ya, langsung nanya cabang ini. Kalau- Biar agak jauh ya. Iya, ada ketawati ada deh. Iya. Iya ya Kak, kalau untuk sekarang kami fokus untuk membesarkan di area Pasar Kuto dulu nih. Sekarang kan baru satu ruko. Nah, semoga kedepannya pengennya melebar lagi karena kayaknya konsumennya kan ini udah lumayan nih. Oh, udah lumayan Kayaknya- rame ya, Cek, Iya, ya? alhamdulillah berproses Mbak. Jadi prosesnya pengen dilebarkan lagi lah. Jadi kita fokus kuat ke yang ini dulu yang di Pasar Kuto karena sentral tuh kayaknya banyak sih ada yang nawarin Mbak mau ke daerah kita yang pinggir atau ke Perum atau kemana. Sebenarnya klien konsumen kami banyak juga dari Perum, dari Bukit, dari mana-mana. Pokoknya ngandun galuk Kuto ya. Jadi bilangnya Mbak buka cabang di sini. Nah kalau ya ke depan kan kita nggak tahu rezeki ya Mbak ya. benar. Saya berpikirnya karena saya baru menginjak mau 3 tahun, baru 2 tahun lebih Kak ini. Iya. Jadi saya mau fokus di sini, mau besarkan di sini dulu. Takutnya nanti nggak maksimal kan. Iya. Jadi fokus di utama ini dulu kalau untuk sekarang. Oh ya, ya karena tadi ya satu tempat untuk pelayanan, untuk kualitas dan untuk perkembangan. Maksudnya perkembangan ya siapa tahu nanti ada di lain waktu ada tempat lain. Oh, benar buka cabang baru. Sekarang baru Siko ya. Iya karena baru satu. Oke, Mama Cek, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Apa jadi dulu? Masih ya, ya. Kita lanjut. Aku masih menarik lagi nih. Ya, boleh lanjut. Iya lanjut. Cek, ada tantangan deh Cek kalau menggarap kulinernya. Mungkin ini kan siap saji ya, Iya, bukan ada pesanan juga, per order juga, pre-order. Kalau order kalau banyak ya Kak, misalnya lebih dari kapasitas kita kayaknya lebih harus H-1 kami harus persen karena harus persiapannya juga banyak kan. Oh itu pastinya. H-1 yang paling cepat mesen misalnya ya. Iya, H-1. Tapi kalau lebih bagus H- berapa lah ya. Bisa kayak lakso burgo itu kan mau direndam berasnya Kak, itu nggak bisa apalagi kalau laksan celimpungan enak kita bisa stok ya. Nah kalau lakso burgo tuh nggak bisa di stok barangnya, memang fresh dia harus. Apalagi yang nuansa santan, santan kan riskan kan. Iya. Itu tantangannya harus fresh, harus di harus di ini. Tapi kalau yang ini selalu ada ya, kalau yang beberapa itemnya selalu ada yang menjadi ciri khas dari CSA. Ragit Jalo tuh jadi favorit sekarang lagi viral di Oh, CSA. serius? Masalahnya ngapa? Karena raso. Ragit Jalo mungkin versi ya kalau menurut saya sih memang rasanya kalau Ragit Jalo di Palembang mungkin CSA yang paling enak. Tapi Karena kadang ada dagingnya juga Kak. tapi kadang ragit ini jarang disenggolong. Oke lah kalau itu kita tanya lagi kenapa tadi makanan jadi spesial ya. Yang kita balik lagi sekelar yang berikut ini.
dompet tulah tidak basah-basah. Penghujan sudah, banjirlah sudah, cuma dompet tulah tidak basah-basah. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, lah nak bulan depan tapi masih buntu. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, semoga bulan depan berubah nasibku. La 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 la. Asaplah sudah, kemarau sudah, cuma dompet tulah tidak basah-basah. Penghujan sudah, banjirlah sudah, cuma dompet tulah tidak basah-basah. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, lah nak bulan depan tapi masih buntu. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, semoga bulan depan berubah nasibku. Asaplah sudah, kemarau sudah, cuma dompet tulah tidak basah-basah. Penghujan sudah, banjirlah sudah, cuma dompet tulah tidak basah-basah. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, lah nak bulan depan tapi masih buntu. Ya Allah Tuhanku, jak menolakku, semoga bulan depan berubah nasibku. Semoga bulan depan berubah nasibku. La 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 la. Kak, kenapa ya akhir-akhir ini banjir bandang sering terjadi? Ya, karena hutan di pegunungan itu banyak yang gundul, Nanda. Padahal hutan itu seperti spons raksasa. Maksudnya? Akar pohon menyerap air hujan, menahannya agar tidak langsung mengalir deras ke sungai. Kalau pohonnya hilang, maka secara otomatis air turun tanpa penghalang. Dan terjadilah banjir bandang. Oh, jadi menjaga hutan berarti menjaga rumah kita dong. Tepat sekali, Nanda. Menanam satu pohon hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Lindungi hutan, cegah banjir bandang. Karena hutan bukan hanya milik alam, tapi juga milik generasi kita. Ayo jaga hutan, jaga kehidupan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nak mantang getah murah. Nak mantang getah murah. Nak bertandur ayelah dalam. Nak bertandur ayelah dalam. Payo kita bekarang. Payo kita bekarang. Kita bekarang di Ilorawang. Kita bekarang di Ilorawang. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade
Masih bersama kami di teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Irwan dan Mbak Dola di teras MKM Loka Wah, Kito. luar biasa. Dan masih ada yang datang. Iya, tamu gitu ya. Tamu kita. Iya, dan Cek menginspirasi Mega, Iya. owner dari Warkop Cek Aisyah, sarapan khas Palembang. Benar, menginspirasi Nian ya dari keterpurukan akhirnya mencoba untuk hal baru dan membukanya dan jadi usahanya luar biasa. Sampai 3 tahun ini jalan dan dikenal banyak wong. Nah, dikenal sampai mana sekarang ini? Ada enggak wong luar kota yang mesen Cek? Kalau di Palembang pasti banyak yang tahu, Pasti tapi tahu, iya. banyak yang tahu itu. Kalau untuk luar kota alhamdulillah sudah ada Kak. Kami kemarin ngirim ke Semarang kan. Jauhnya Kalau Cek. kita kalau itu makanya rata-rata kan kami kan dari sosmed juga nih Mbak. Jadi orang luar tuh rata-rata datang pas liburan kemarin itu rata-rata dari luar semua. Wong Palembang yang rantau kali iya, jadi wisatawan sudah banyak kemarin datang. Oke. Dari Semarang, dari ini. Kalau pejabat Dari kita Malaysia, Cek, ada nggak yang datang-datang nih? Iya, kalau yang langganan pasti nih ini ada sekretaris wali kota kita Pak Isnaini. Oh, Pak Isnaini. Ada lagi kemarin banyak ya, ada yang dari komisaris BNI, Oh. ada rombongan polisi-polisi Polda. Oke, lah kemana-mana lah. ya. Mana berarti emang lah tahu galau. Nah, Cek, ini kan makanan tradisional kalau banyak ya. Yang jarang kita tadi ada engkok. Ada apa tadi tuh? Gelundung, Kentang gelundung. dada Gelundung. jiwa. Nah, apalagi Cek yang tak terbawa mungkin pernah dibuat waktu yang Cek pesanan wong. Makanan lama. Makanan Kayak gelenak tuh dah. kalau gelenak belum sih. Oh, belum ya. Apalagi tuh? Kalau yang makanan yang Kumbu. kumbu ada. Ini kebetulan enggak dibawa ya. Oh. Ada kumbu, ada talam ijo. Oh, talam hijau. Talam Yang tadi ketan, yang jago ya. tebeng neraka tadi. Nah, itu ada juga serabi. Serabi. Kalau kami nyebutnya serabi, Kak. Itu serabi hari Minggu suka ada di pakai di kuah CSA. ada serabi itu? Pakai kuah duren, memang serabi duren gitu. Dan ini Cek, kalau Cek jualan tuh tiap hari tuh ada tema-tema enggak Cek? Misalnya hari ini caketan galau atau tiap hari adu galau Setiap variannya? hari ada galau. Setiap hari ada. Benar, Mbak. Jadi komplit jadinya adanya. Siapa tahu kan ada temanya. Oh, kalau Senin ini. Kecuali kami hari Minggu. Apa, Cek? Hari Minggu tuh spesial ada nasi minyak. Oh, nasi minyak. Kalau yang kayak Bukan Jumat dan Minggu ya. Iya, karena kebetulan hari Minggu tuh memang rame, Mbak. Jadi rame orang-orang keluarga ya pada Libur jadi memang- kan, Iya, kalau hari Jumat cuman orang kantoran, weekday ya gitu. Hari Minggu tuh jadi fokus memang lebih banyak makanannya. Lebih bervariasi lagi Iya, dibanding hari biasa. lebih banyak kuantitinya gitu. Variasinya lebih banyak juga hari Minggu khusus itu. Kalau rame namanya tempatnya luas ya dulu. Kalau untuk sekarang Pacak makan di sana kan? bisa. Satu ruko Kak kalau untuk sekarang baru. Satu ruko. Satu ruko. Jadi- Meja yang disediakan berapa Cek di sana Cek? Meja yang disediakan kalau sekitar 30 orang masuk. Sikok lantai ya. Satu lantai cuman kan. Oke. Banyak Doakan juga. semoga Pacak beli Melebar ya. sebelahnya. Amin, Ya, iya. sebelahnya nih. Sebelahnya tidak Pacak beli kan masih ada tokonya. Masih jualan dong ya. Masih jualan boleh. Kita gosor. Jangan. Iya. Oke. Terus apa ya, dari packaging juga menarik juga kalau dari merek juga. Nah ini untuk mengisi acara misalnya. Jadi kan, Oh, order ya, order. yang tadi ada yang ulang tahun Iya, atau pernikahan. ada yang ulang tahun, ada yang acara tahlilan, Itu ada sering, yang Cek? sedekahan lumayan Kak alhamdulillah ada. Caknya bisa Cek itu waduh lah untuk ruangan kita. Iya. Bisa. Cik Iwan kata nak ruhanya. Ya, bagi-bagi lah Iya, jelas Cik. ada yang suka sedekah ruan Oh, atau oh. bagi-bagi di masjid kan bisa banyak. Jadi bisa nasi juga ya, nasi. Iya, Ini nasi apa tadi yang depan nih? Nasi minyak, kalau ini nasi minyak telur. Kalau yang biasanya itu ada nasi minyak ayam itu kita buat hari Minggu. Oh, ada bedanya nasi minyak telur, Sama ayam. cuman di lauknya bagaimana? Oh iya itu lauknya Kak. Kalau nasi minyak sama. Tapi warna kuning Warna ya? kuning, Oh, bukan yang merah bukan? bukan. Kalau untuk sekarang baru kuning. Nah, ngomong-ngomong yang mesen tadi Cek. Kalau misalnya nak pesen kan katanya Hamin 1 ya. Ada batas enggak minimal ordernya berapa? Iya minimal order tuh 20 porsi kalau untuk yang makanan yang besar Mbak. Minimal 20 porsi. Boleh campur enggak itu? Boleh. Boleh. Misalnya kayak 10 burgo, 10 lakso misalnya Cek. Boleh, Kayak boleh, Mbak. Oke.
Iya, kan sekarang di banyak Jumat berkah. Iya. Ada saling berbagi ya. Cak Ajis saling berbagi dengan adik-adiknya kalau. Anak bungsu dia. Ada bungsu, ada ponak-ponaknya. Iya, masuk akal itu. Macam-macam doang. Itu kalau untuk makanan besar kan 20. Kalau yang makanan kecil ada enggak misalnya nak pesen boxan kayak itu nah. Oh iya, minimal order. snack box Snack ya. box, Bisa juga Mbak. Kalau snack box kita nggak ada minimal order. Oh, misalnya mau pesen 5 pun masih oke. masih dilayanin. Oke. Yang Iya. tapi kalau misalnya mau banyak tadi harus hamin 1. Kalau mau langsung barang yang tersedia biasanya itu kalau cuma dikit kan. Iya. Nah, kalau misalnya tadi ya pengiriman tadi kita tentukan apa yang beli mengirim. Ada rata-rata sih kita Kak yang bantu kirim. Nah, Ada memang ada kerjasama dengan kiriman kayak kurir. Ya usah sebut ke mereknya. Ada. Iya, ada. Tapi nggak secara resmi sih, langsung pilih aja Kak kalau Iya. untuk pengiriman tergantung ini tujuannya kan. Oke. Kita juga pilih yang terbaik, istilah yang tercepat, termurah kayak gitu. Benar. Kan ini kan makanan tidak tanamu dalam Benar. Cepat dikirim. Iya, Kebetulan karena ada frozen juga sih Kak. kalau Nah. untuk pempek. Apa itu yang di frozen tuh? Cek? Aneka pempek ikan gabus itu frozen semua Mbak. Jadi bisa cheese kirim kalau kayak ngirim ke Smart. Sekayu. Laksan celimpungan bisa. Kalau untuk yang lain nggak tahan. Iya. Tapi Ajis tadi nanya, Cek. Pacak kirim keluar kota, pacak ke Sekayu pacak. Ya, pesanlah kaget lembagaan. bisa. Nah, Cek tadi kan katanya sampai ke Semarang ya dikirimnya ya. Itu ngirimnya Cek mana, Cek? Itu kemarin ada truk dingin kan sekarang. Oh iya ada. Iya, Jadi itu kayak laksan celimpungan, tewan, pempek itu bisa. Itu yang paling jauh ke Semarang itu ya? Atau ada lebih jauh Pernah lagi? ke Malaysia kami kemarin. Wow. Tapi orangnya bawa sendiri. Oh, bukan hand kita carry, yang kirim. hand carry. Oke. Malaysia. Ya, rasa, bentuk dan penjualan sudah kita ulas dan sekarang cara pengolahannya ini tidak usah pakai namanya resep-resep pribadi tapi kita pengen tahu juga bahan bakunya yang ada di Palembang ini agak susah dah mencari sekarang. Kalau untuk sekarang paling harganya naik turun Kak, kayak ikan gabus ya. Nah, curhatan penjualnya. Kalau ikan gabus kan yang bagus kan cuma di Palembang Mbak. Memang kan beda dengan yang di luar kan. Nah kalau sekarang lebih biasa lah ya naik turun. Tapi harga jual tetap segitu sih Kak. Terus santan. Sekarang kan atau karena kami mayoritas makanan semuanya pakai santan. Jadi santan dan ikan itu memang bahan baku utama jadinya. Jadi santan agak susah Cek? Atau Enggak sih, kalau paling mendekati puasa yang kadang-kadang tuh yang rebut-rebutan ya nak kali ngewar ya. dulu ya? Karena seluruh orang kan rata-rata makanan khas Palembang kan pakai santan. Benar. Jadi paling mungkin difavoritin orang Palembang pada sudah deket Lebaran ya. Itu yang harus di stok mungkin. Ya. Cerita mengenai kuliner mungkin 1-2 aja Bang. Kayak Srikayo ya. Apa yang membedakan Srikayo dari yang Cek buat sama yang tempat lain? Mungkin sudah pernah nyoba Cek tempat lain. Benar. Apa lebih Studi banding padat ya? Studi banding. iya apa lebih cair kan ada kawannya ketan biasanya kan? Iya itu apa coret ke makan Srikayo biar lemak. Iya benar, ini bisa di yang ketan gelundu tadi dipasangkan dengan Srikayo bisa kan. Baca bukan matching. dibuat khususnya misalnya kalau di sekarang ini kan ditumpuk ya biasanya kalau Iya. dijual nih ketannya ditumpuk langsung. Srikayo pandan ya. Itu Srikayo ketan juga pakai. Kalau Srikayo pandan ini sebenarnya memang favorit saya Kak. Nah, Ini coba memang jelaskan yang mana. resep orang tua mama Iya. saya sendiri karena saya juga percaya diri karena beliau masaknya alhamdulillah rata-rata yang saya beli beda sih dengan masakan ibu saya Iya, gitu. iya. Nah, Srikayo pandan ini memang resep dari mama dan asli. Tanpa ada campuran tepung. Nah, kalau dari CSA nih asli pakai Jadi telur. sudah dicampak ke CSA resep itu apa masih Sudah. mama yang ngolahnya? Tidak, sudah diresepkan sama kita, jadi sudah kita ajarin juga ke karyawan Yo, untuk susah. tim. Tidak takut kaget diambil resep kalau diajar ke. Ini nih tanya pertanyaan ini kan Iya, biasanya kan masalah resep kita tuh pegang, tapi pengolahan karyawan. Nah, ini mana nih? Kalau untuk resep ya paling ada yang kunci satu inilah Kak. Ada yang tidak dikasih tahu ya? Oh ya sudah tahu lah. Tapi kalau yang umum-umum biar bisa ditinggal juga percaya aja lah. Oke, yang gitu. pastinya sudah diturunkan ke Cek. Saya Ya, oke. sama karyawan juga udah diajarin kan. Oke, ya seluruh resep. Kalau seluruh resep enggak sih, ada juga yang handle masih kami Kak. Kayak menu yang kuah-kuah ini kan ini riskan.
Jadi itu harus dicicip walaupun mereka yang ngelola tapi endingnya kami yang harus cicip. Wah. gitu. Quality control dulu. Iya benar, quality controlnya. Finishing ujung Inggrisnya. Iya, walaupun mereka yang Ujung luar mengelola gitu. Kak, Heeh. tapi endingnya kalau kata kami tidak pantas keluar jangan kayak gitu. Jangan, Itu ya. kemana itu kalau Memang pantas keluar? Dimakan dewe. Dibalikan ke dapur Oh, kalau diolah memang lagi. itu jangan pokoknya harus memberikan yang terbaik Oh, lah. iyalah, benar, Kualitas tuh nomor satu. Benar-benar. gitu. Kalau aku ngerewang nyicip tuh. Bukan nyicip, mobo. Kalau prinsip saya dan suami tuh Kak, enggak apa-apa rugi sedikit, jangan rugi banyak. Soalnya gitu. kalau misalnya berubah kan kaget pelanggan cheat yang apalagi yang pelanggan Iya, setiap hari ya. Ah, ngapa berubah ini ya? Ada lemak lagi. Ujung lama tuh. Rugi boleh, robo jangan. Kalau sudah santan tuh sangat fatal. Kalau udah basi sudah Mbak, Ya. bahaya itu. Ya. Cik, ada yang WhatsApp lah kira dia mentaken ya. Mungkin telepon kita buka ya di 0711351656 yang ini ngomong bahas mengenai kuliner ini tidak habis-habis biasanya. Macam-macam. Di Palembang B kalau kemarin aku melo apa ya FGD forum diskusi itu. Ada satu dosen yang buat buku. Ternyata lebih 600 macam kue. Banget. Khas Sumsel. Iya. Bukan Sumsel, Palembang. Palembang baik. Iya. Palembang baik. Dan bentuknya tapi namanya banyak dan bentuknya beda-beda apa sikok jenis tapi namanya macam-macam Beda tipis. ya, iya serabi ini ya. Iya. Variannya betul. Jadi ya macam-macam jadi Iya. jadi Kami itu yang, jadi belajar juga sih Kak. iya ya Jadi itu kalau tantangan ya. benar, kalau ternyata kayak di Palembang nih kayak kuliner nian. Ini kami sudah lagi nge-planningin untuk bulan puasa bakal keluar makanan khas Palembang. Nah, itu aja udah hampir mendekatin 100 item sudah Kak. 100 item. Untuk akan Di bulan puasa. dikenalkan dan Puasa. jual. Iya, kalau di bulan puasa tuh sudah surganya makanan. Bener. Hanya di Pasar Kuto kayaknya. Jam 3 lah Masya kelayapan. Allah. Ya, dari penjualan di ada peningkatan kalau di Ramadan. Iya Kak, 100%. Alhamdulillah. Yang meningkatnya. Kita display, kita jual itu Habis habis atau tinggal 5 atau 10%? Jarang ya, rata-rata habis Mbak. Habis ya. Telepon. Apa ya? Angkat nah. Kita angkat dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cek? Baik. Pasti belum Cinta-cintonya, Mas. iya, belum sarapan atau makan siang nih. Bukan lagi. Wah, ya diaturi. Nak bertaken dengan Cek siapa tadi namanya? Mega. Cek Mega. Cek Mega. Silakan. Ya, jadi Halo? Halo. kalau menurutku Halo, Cek. Putus-putus, Cek. Halo, Cek. seharusnya Apa putus-putus? budaya itu kan diutamakan, terutama kualitas rasa. Cek, Halo, Cek. Agak geser dikit, Cek. geser dikit Cek. Nggak kedengeran suaranya, putus-putus soalnya. Jangan dibalik bantal. Sekarang Nah, ayo coba. Ya, mau mana, Cek? Ulang. keutamaan yang namanya produk itu kan banyak dari zaman binyen. Nah, apalagi yang Uji Mangdola tadi itu serabi itu, wah itu sudah dari dulu nian itu. Iya. Iya. Ditambah lagi dengan pola makanan yang sekarang ini kan, cuma ada rasanya beda-bedanya tuh ya. Kalau sekarang ini mungkin apa kena faktor minyak atau juga mungkin karena cak mana ya. Jadi harum-harumnya tuh agak kurang, bukan pecah zaman dulu ya, zaman Bumbunya lah makanya. kalau dulu tuh wong bikin kopi tuh ciumnya rasanya tuh. Iya. Nah, kalau sekarang nih tidak tahu apa memang pengaruh minyak, apa pengaruh mentega, Mungkin atau juga mungkin pengaruh apalah yang mungkin terlalu banyak dinding semen sekarang. Kalau dulu kan kayu mawong. Mangdola. Kalau zaman dulu tuh wong bikin sambal tumis itu kemana-mana. Iya, karena kayu rumah dulu. Sekarang dinding semen tidak keluar aromanya. Yang membedakannya kan kalau dulu kan Iya. pakai minyak kelapa. Nah, itu salah sikoknya. Nah, kalau sekarang kan minyaknya lain dari yang zaman kita dulu. Kan? Iya, jadi intinya mana cara melestarikan rasa.
Nah itu Iya. jadi yang pasti Benar. apalagi Iya. cewek. Bukan cuma lestari ke kuliner be, rasonya ya. Iya, rasanya Iya, menjago ya. apalagi Iya, cewek jago. itu kan di samping bisa ibaratnya membuat makanan yang paling lezat, Hmm. kita dapat jadi kan Ya. makanan kuliner itu kan termasuk ibaratnya tuh berkualitas. Benar. Kalau udah masuk ke sana gastronomi. Wah, cara buat, cara penyajian, cara makan dan cara bersihkannya. Iya, Bener nih ya. benar ya. Jangan istilahnya itu kan kebanyakan zaman sekarang nih kan cewek-cewek itu biasanya kalau nak nengok segala sesuatunya nengok YouTube apa Iya. nengok ini Makanan luar dan juga deh. Makan luar negeri jadi maksudnya. ibaratnya tuh tidak kate apa namanya tuh ibaratnya tuh cara olahan menyeluruh cak cenah. Jadi Cara. kita Ya. cak itu. Oke. Kalau zaman kita dulu kan Hmm. yang namanya sambal tempe belain dengan rasanya sekarang. Iya, Masih iya, iya. lupa dulu sambal Benar, tempe. benar. Sambar orek ada kan sambar tempe, Iya, sambal ya. tempe itu kalau dulu Iya. kering-keringnya terasa Iya, iya. kecap-kecapnya kan. Mm-mm. Kalau sekarang nih, dah tak tahu lagi. Mungkin Cik Adi seneng kuliner apa biasanya yang kue adaan? yo kalau dulu, nah mungkin Mang Dola ingat tak juada itu Mang Dola? Juada, ini juada gala nih. Juada kan macam-macam, Cek. Apa yang paling diingat? Nah iya, tapi kalau dulu tuh juadanya tuh gurih terasanya. Apa juada itu? Juada, iya juada itu yang cap modal kue-kue itulah, Iya, ya. Iya, namanya macam-macam ya. macam-macam. Oke lah, ya. Makasih, Cek. Cik Adi. Adanya Hmm. apa namanya para yang Ya. istilahnya membuat kuliner itu semakin mantap rasanya. Jadi Terima kasih. Ya. iya, jadi istilahnya tuh apa namanya tuh bikin ketagihan. Nah, Iya, oke lah kalau begitu. Makasih, Cik Adi yo. Baik, Masukannya terima kasih. untuk Assalamualaikum. ya, cewek. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan Cik Adi tadi mengenai menjaga Raso. raso. Cita raso mungkin cita apa rasa, benar. original ya. Iya, original. tapi tetap dijago itu ya, Cek. Iya, Cek Mega ya. Kak. Makanya kalau ada masukan apa-apa saya selalu menerima, Kak. Namanya kan kita proses belajar terus ya. benar. Iya. Sama orang tua gitu. Iya. kan. Ada tanya lagi, Cek? Belajar. Iya, lanjut. Tapi pernah ada komplain enggak sih, Cek? Pokoknya pasti pernah, Mbak. Oke. Itu tapi pokoknya saya jadikan hal yang positif dan itu harus kita perbaiki gitu. Ya. Kita angkat dulu telepon sekolah Iya. Oke, ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Dari Cek Nadia suka bangun satu Oke, Cek Dola. diatur, Cek. Oke, Diatur. Cek, diatur Cek. Nah, tanya langsung, Cek. Nak tanya apa nak Tanya cerita? langsung sama Cek Mega ya. Boleh. boleh. Assalamualaikum Cek Mega. Waalaikumsalam. Iya, kita nak tanya sedikit minta ilmunya lah ya dikit-dikit ya. Selaku usaha kuliner. Nah, jadi kan kalau usaha kuliner ini kan zaman sekarang ini sudah ibaratnya sudah menjamur lah Cek, sudah banyak kan. Nah, kami juga sudah dengar tadi tuh kalau dari Cek Mega Dewe untuk pemilihan bahan-bahannya mungkin kemasan dan penyajiannya juga kan itu memang sudah di istilahnya tuh disempurnakan lah kan kayak itu kan. Cuman yang namanya kita persaingan pasar nih kan kadang tidak menentu kan. Ya. Nah, kami cuma nak nanya kiat-kiat Cek Mega baik selaku usaha kuliner ya untuk supaya Ya. Pelanggan nih tidak kelain hati nah Cek itu nah. Pencak silat ya. Kiat. Ya istilahnya tuh kan jadi tips-tipsnya lah nah Cek itu nah. Oke. Apa saran masukannya supaya pelanggan-pelanggan Cek Mega ini tidak kelain hati Cek itu nah. Oh, untuk oke, masukin mempertahankan ini. pelanggannya baik Cek itu. Insya Allah. Ya. Makasih ya, Iya, Mbak. itu baik pertanyaan. Yuk. Makasih Candi ya. Oke, Cek Nadia. Dan yang lain usaha kuliner yang kan dengar jadi bisa berbagi tips Betul. kan Cek 3 itu. tahun bertahan ini dan Iya, luar biasa. dan Mudah- tidak maju karena dia ruko. Iya benar. Iya, kalau usahanya maju, berukonya tidak maju. Harus melebar ya. Jalan ya, depan jalan. Iya. Iyalah mungkin itu yang ditanya ke Iya, iya. Cek Mega ya Iya. untuk untuk
jawabannya kakek, kami ucapkan terima kasih Ya, dulu sama-sama. sebelumnya. Oke. Semoga Iya. usaha Cek Mega ke depannya semakin sukses, semakin maju lagi. Amin. Ya, Terima oke. kasih. Ya, itu becek dah lagi. Yo, makasih yo. Terima Ya, kasih, Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin boleh Waalaikumsalam. dibantu jawab. Iya, kalau Cek. usahanya maju apa? Kalau yang tempatnya maju gak susah jalan depan. Iya. Tidak bisa parkir ya. Iya, lanjut. Iya Kak, jadi saya juga masih proses belajar nih. Kalau saya sih berusaha mempertahankan itu semua dengan pelayanan nomor satu. Pelayanan kita sama customer itu berikan yang terbaik. Cara kita komunikasi dengan konsumen kayak itu. Terus dengan rasa juga harus quality control tadi kan. Kecepatan, kebersihan, pokoknya balik lagi rezeki kan Allah yang atur ya. Tapi itu semua harus diusahakan totalitas dari segala aspek kalau saya. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik dari hal segala apapun, insya Allah lah rezeki pasti ke kita lagi. Kayak Setuju, gitu, sepakat. Kak. Jadi dari pelayanan, rasa, kebersihan, kecepatan, pokoknya harus sempurna. Nah ini ada juga yang kalau kami kan Kak di situ kan banyak ya warkop di area Kuto. Nah itu hal penting juga saya menekankan karena banyak yang orang suka salah hitung di warkop-warkop lain. Kadang terkena juga ke kami dampaknya. Tapi saya merasa sekarang saya di daerah Kuto itu yang pakai aplikasi mungkin saya, karena saya sudah pakai main aplikasi dan langsung stroke Mbak. Jadi orang nggak ada salah sangka sama kita. Oh Kak. benar. Dan Teknologi kita juga, ya. kita juga nggak mau Kak hal dosa, Suuzon ya, suuzon, suuzon Ya. itu ya. ngeri kayak Jadi gitu kan. memanfaatkan teknologi. Jadi harus bener dari segala aspek. Jadi pelayanan, kebersihan, rasa, soal hitung-hitungnya Transparansi bener, yo. transparan. Bismillah aja lah. Kalau sudah kita memberi yang terbaik semuanya, yakin rezeki kita gitu. Ya, terima kasih Cek Mega dan sudah banyak ya yang kita obrol ke. Ilmu-ilmunya. Ya, yang pastinya salut kalau bagi para pelaku UMKM kuliner masih galak mempertahankan kuliner lamo. Ya, makan makanan lamo nih. Karena itu menjadi apa nostalgia. Jadi Cek Yohana mungkin nostalgianya ada kuliner apa dah. Sri Kayu tuh lah. Nah, Seneng dia. kalau Sri Kayu tak katik lagi nostalgia ya kabur jadi. Benar Cek? Benar. Jadi catatan juga kita sih Kak, berhubung orang tua mama sama mertua saya masih ada nih, Nah, mumpung. Kalau diteruskan. saya sama suami lagi gencar-gencarnya, ya kita manfaat ambil ilmu dari orang lama karena memang beda loh masakan orang lama tuh. Ya. Beda dengan sekarang. Mungkin resep sama tapi tangan beda Iya, ya, Cek. tangan. Jadi dari situ kita belajar, semoga aja nurun ya. Ya. Amin. Jadi makanya diperbaikin terus lah. Oke, terima kasih ngobrol-ngobrol pada hari ini dan tentunya sukses untuk usahanya. Semoga Ya, amin, sama-sama. Adong meningkat ya dan juga cabang-cabang tadi ya kita doakan ya Amin, bisa insyaallah, iya. bisa menampung Menjangkau lowongan yang kerja. lain. Benar. Ada ya, Cek, ya? Insyaallah. Dan si Korko siapa tahu jadi limur ko. Nah, oke ya. Oke, kita bertiga ngucap kita bertiga sama Ajis ya. Ajis itu. Ngucap, iya. Ngucap terima kasih Cek. Sampai Ya, ketemu lain sama-sama. kesempatan. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Dol Galo-Galo kita cukup ke sini program Teras UMKM. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.